Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih bicara soal radikalisme di dunia maya. Silakan Pak Pujo, Anda yang mau disampaikan tadi? Nah begini, jadi seluruh persawan Kompas yang budiman, jadi ini kan masalah ideologi. Ya. Jadi kalau kita melihat dunia maya, ini ada penyebaran ideologi. Berarti ada narasi yang disebarkan. Kan gitu, ada konten yang disebarkan, ada penyebar dan ada penerima. Kan begitu. Menyebarkan narasi itu bisa sepotong-sepotong atau langsung full. Kadangkala narasi satu itu tujuannya adalah menjelekkan pemerintah. Narasi berikutnya membenarkan tindakan. Kan begitu. Ini proses yang bertahap dilakukan. Jadi karena ini adalah narasi sebarkan atau konten-konten sebarkan, kita harus memiliki bagaimana melakukan kontra narasi. Bagaimana melakukan kontra konten. Itu yang pertama. Ini harus dilakukan oleh semua yang memiliki kemampuan. Karena apa? Ini adalah ideologi. Ideologi ini memakai berbagai sumber-sumber agama, kitab-kitab suci, termasuk kitab Padahal suci tidak ada Al-Quran satupun dan agama lain-lain. yang membenarkan Oleh karena terorisme ini ya. juga semua yang memiliki kemampuan seperti MUI, Dewan Masjid Indonesia, tokoh-tokoh ulama, ini memiliki kewajiban situ untuk mampu mengupload narasi-narasi yang bersifat moderat dan melakukan kontranasi terhadap konten-konten negatif ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ini ada sumber, source, orang yang menyebarkan narasi. Ini tugas polisi. Nyari Nanti siapa tugas, dia. tugas Ya. juga Badan Cyber untuk mencari ini orangnya. Siapa orangnya? Kita cari. Kan begitu. Apakah dalam negeri atau di luar negeri? Kalau dalam negeri siapa? Prosesnya siapa? Tujuannya apa? Kan begitu. Berikutnya, kalau ada yang menerima narasi dan kemudian menyambut, kan kelihatan. Di-repost atau setidaknya like dan sebagainya. Kerjaan kita situ. Jadi bagaimana semua pihak ya yang memiliki kemampuan, apakah Kominfo, apakah Dignas ya. Mengapa kok saya bilang Dignas? Karena di situ pendidikan sini ya kan. Kecil, ya. Seakan-akan ini mencerdaskan, padahal enggak. Melakukan pembodohan-pembodohan terus-menerus. Berkutat pada berbagai dogma maupun ajaran-ajaran agama yang diselewengkan. Oleh karena ini semua harus dimainkan situ. Oleh karena ini polisi nggak bisa kerja sendiri. Narasi ini kita butuh dukungan, semua pihak, termasuk badan cyber nasional yang akan dibentuk nanti ya Pak Pujo. Itu sudah kemudian hampir rampung secara struktural. Ya, memang ini instruksi Presiden mengenai BSN itu, Badan Cyber Nasional, itu targetnya Mei 2018. Tahun depan ya? Ya, seluruh struktur, kemudian SOP-nya, kemudian teknologi yang segala macam sudah berkembang. Dan saya sudah pesan kepada lembaga BSN yang baru itu, tolong kemampuan kita harus 2 langkah di depan yang lain. Karena kalau tidak, nggak ada. Nah, karena gini, konten-konten dalam dunia maya itu, kita jangan terjebak kepada yang terlihat secara langsung. Tampak Proses. gitu ya. Karena ada konten-konten itu, ada website, blog-blog itu yang hanya bisa dimasuki dengan catatan harus jadi member. Di situ yang sangat bahaya. Jadi hal-hal yang sangat detail itu ada di situ. Kalau yang diunggah secara umum dengan gampang kita buka, itu yang sifatnya umum. Tapi hal-hal teknis dari website yang harus jadi member di situ. Entah itu dalam bentuk grup, dalam Facebook dan sebagainya. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, ya, oleh BSN nantinya. Oleh karena itu kita semua Polri punya cyber crime, ya. Sudah dikembangkan sampai patroli cyber. Nah, memang kita kendalanya apa? Kita hanya bisa memblok, tapi tidak bisa mematikan. Kan hanya ngeblok. Di blok tumbuh lagi, Ya. Itu loh masalahnya ya. Contoh misalnya sekarang tadi yang saya bilang by system tadi. Kalau orang ingin bikin Facebook misalnya, ingin bikin Twitter, kemudian dia masukkan data yang seharusnya data itu dibuat dengan aturan yang baik, ternyata dia tidak memenuhi syarat itu. Misalnya identitasnya palsu, fotonya palsu, itu profile sistemnya picture dan langsung sebagainya nolak. ya.
Kalau sekarang kan enggak kita. Facebook pakai apa? Butuh Masuk butuh aja. kemudian penyesuaian secara sistem yang lebih besar secara ya. teknologi Setidaknya juga perlu. Ya. setidaknya saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ken bahwa iya di crisis center, NI crisis center kemudian sudah mengambil bagian untuk itu. Anda buat akun-akun yang kemudian menyebarkan kontra terorisme atau kontra radikalisme, paham radikalisme, dan juga termasuk Anda katakan ada hotline yang bisa dihubungi oleh siapa saja ketika ia merasa bahwa ada pergumulan di kepalanya antara kemudian paham yang mana atau menerima nilai yang mana, Mas Ken? Kami juga menerima pengaduan, biasanya kerabat korban, teman atau orang di sekitarnya. Ada juga yang bersangkutan sendiri merasa ketakutan, depresi karena diteror, diancam, akan dibunuh, akan diculik dan sebagainya. Ini yang juga kita dampingi mereka. Bisa disebutkan hotline-nya nanti kira-kira kalau ada yang tengah mengalami itu Anda bisa menghubungi kemana? Kita di 0898 5151 5151 228. 228. Ini 24 jam. Insya Allah 24 jam. 0898 saudara silakan mungkin bisa dibantu ditulis di layar 0898 5151 2828 itu adalah NII Crisis Center 228 betul. Kami juga ada pendampingan bila ada orang yang terkena karena memang mereka nggak mau dialog dengan orang lain. Jadi kita dekati dengan bahasa mereka. Dari kita punya latar belakang yang sama. Ini faktanya mereka kan kalau saya salah mana yang benar. Nah, kita berikan dialog karena mereka tidak akan pernah berubah sebelum ada ideologi baru atau pemahaman baru yang menurut mereka lebih bagus yang dia yakin saat ini. Permainan soalnya di pemikiran ya? Iya, dan mereka hal-hal yang logis. Nah, ini yang juga menjadi bagian kita untuk masyarakat karena banyak sekali yang tidak datang, bahkan yang depresi, bahkan ada beberapa dosen sampai mengundurkan diri di Jawa Tengah itu ada kampus mengundurkan diri karena ketakutan diteror, diancam, mau dibunuh, pokoknya kalau keluar dari jaringan akan dipenggal kepalanya pertama kali bila mereka nanti menang. Jadi, itu yang diterima oleh NII Crisis Center dan kemudian bisa menghubungi nomor telepon 0898 5151 228 ya ke NII Crisis Center. Terima kasih Mas Ken, Pak Pujo, Pak Supyadin, kita bicara banyak soal bagaimana menangkal radikalisme di dunia maya yang pada akhirnya kami tahu bahwa Pak Pujo di Polri bekerja, Mas Ken juga mengambil bagian bekerja, Pak Supyadin dan teman-teman juga di DPR juga bekerja dan akan kembali kepada kita semua saudara untuk kemudian setidaknya yang punya media sosial tidak dengan cepat menerima nilai-nilai yang kemudian seharusnya kita pertanyakan dan kemudian kita filter kembali. Kemudian pada akhirnya selamat bekerja. Buat Pak Pujo, Pak Supyadin dan juga Mas Ken, kita semua akan sama-sama melawan radikalisme di dunia maya, mulai dari diri sendiri. Dan untuk Anda,